active on Facebook and Instagram at King of Fun. I have been pioneer and loving that. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, tetap jaga kesehatannya ya. Oke, berbagi informasi seputaran Pin Network tentunya. Nah kawan-kawan semua, ini ada berita baik, berita bagus buat kita semua untuk memahamin ya Web 3.0 nya. Oke kawan-kawan, kekuatan magis apa yang dimiliki Web 3.0? Biar tahu ya apa Web 3.0. Semoga bermanfaat buat kita semua ya kawan-kawan. Nah, kami telah mempelajari banyak konsep Web 3.0. Jadi apa yang bisa diubah ya, Yao Qian, Direktur Biro Pengawasan Sains dan Teknologi dari Komisi Regulasi Sekuritas Cina, menyebutkan dalam artikel Web 3.0, generasi baru internet mendekati secara bertahap, bahwa kita sekarang ini masih berada di era Web 2.0 dan penggunaan dapat produsen konten, namun ya aturan masih dirumuskan oleh platform internet dan pengguna tidak memiliki otonomi di hadapan Web 3.0. Masalah seperti kurangnya perlindungan privasi dan algoritma jahat yang ada di ekologi Web 2.0 juga akan terpecahkan. Orang sering menghadapi skenario seperti itu. Ketika membuka app, mereka dipaksa untuk mengesahkan informasi seperti lokasi dan avatar. Jika tidak, aplikasi tidak dapat digunakan. Pengguna memiliki metalitas ya. Satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang, dan menekan opsi setuju. Nah, sejumlah besar data pengguna terkonsentrasi pada platform internet. Setelah bocor, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada privasi pengguna. Beberapa platform internet juga dapat menyalahgunakan keunggulan teknisnya, memandu dan membujuk pengguna mengumpulkan dan menggunakan data tanpa sepengetahuan pengguna dan pengguna sarana teknologi untuk menghindari kendala hukum. Dian Liping mengatakan bahwa di era Web 3.0 data disimpan di blockchain, tetapi individu memegang kunci privat sehingga orang luar tidak dapat mengaksesnya tanpa otorisasi. Perusahaan internet tidak lagi dapat memperoleh informasi pengguna dengan lancar, yang secara efektif mengurangi kebocoran privasi pengguna. Algoritma adalah jantung dari platform internet. Melalui potret pengguna, ribuan orang dan ribuan wajah, wawasan pelanggan yang unik dapat dibentuk, yang telah menjadi senjata ajaib untuk ekonomi jaringan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, masalah seperti penyalahgunaan algoritma dan kejahatan algoritma menjadi semakin menonjol. Misalnya, menggunakan data besar untuk membunuh kenalan. Harga pelanggan lama lebih mahal daripada pelanggan baru untuk produk atau layanan yang sama. Web 3.0 adalah secara efektif ya menghindari masalah algoritma yang melakukan kejahatan. Dian Liping menjelaskan bahwa di era Web 3.0, alamat pribadi pembeli dan hobi serta informasi lainnya tidak boleh diisi
oleh pengguna di platform e-commerce, tetapi oleh kurir saat mengirimkan barang. Isi permintaan dan informasinya hanya dapat dilihat setelah pengguna mengizinkan, dan orang lain tidak dapat mengambil sendiri atau menggunakannya untuk keuntungan. Ini secara efektif dapat memecahkan masalah pembunuhan data besar dan melindungi privasi data. Bian Liping percaya bahwa di era Web 3.0, e-commerce dapat menjadi pusat perbelanjaan online murni yang hanya berfungsi sebagai instan, ya, stan, ya, maksudnya stan, ya kawan-kawan. Penggunaan tidak ada hubungannya dengan platform e-niaga dan hanya menjalin hubungan dengan pedagang, mematahkan serangan algoritma dari platform e-niaga. Nah, inilah keunggulan Web 3.0, punya P-Network tentunya kawan-kawan, ya, mempunyai komunitas yang begitu besar, ya. Nah, kita sama-sama belajar apa itu Web 3.0-nya kawan-kawan. Nah, keunggulannya seperti apa dari Web 2.0-nya kawan-kawan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Semoga ini sebagai pencerahan buat kita semua, ya. Ya, di P-Network kita disuruh belajar, ya kawan-kawan, mengenal aplikasi P-Network yang membangun para pioner yang cerdas. Nah, Nicholas vokalis mendirikan, ya, sama Chin Dion Pan tidak sembarangan, ya, menginginkan, ya, penduduk dunia cerdas dan sejahtera semua. Inilah yang diinginkan pendiri P-Network tentunya. Ingat kawan-kawan, P-Network adalah gratisan, ya, tidak ada kerugian di sini. Cepat ambil kesempatan, kalau enggak, ya, Anda akan ketinggalan. Oke kawan-kawan, ya, yang terlambat akan ketinggalan, ya, penyesalan datangnya terlambat tentunya ya kawan-kawan. Nah, sebelum terlambat, mari kita ya, ini masih gratisan lagi kawan-kawan, ya. Nah, walaupun regulasi di Indonesia belum disetujuin, masih ilegal, tapi yakinlah Indonesia juga akan mengadopsi P-Network, ya, tentunya. Nah kawan-kawan, tetap semangat para pionir cerdas. Salam petir, salam kaya rame-rame. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.